Perkenalkan, nama saya Ria Ulandahi dan teman saya yang bernama Huzaimah. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang ketidakjelasan dalalah dan tingkatannya, yaitu dalalah ghairul lafziyah yang terdiri dari 4, yaitu khafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih, yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Huzaimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ketidakjelasan dalalah dan tingkatannya. Mulai dari sisi pengertian secara bahasa dan secara istilah. Kemudian dalalah ada dua macam, yaitu dalalah lafziyah atau wadihah, dan ada dalalah ghairu lafziyah atau wadihah. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang dalalah ghairu lafziyah atau wadihah, yaitu dalalah yang tidak jelas penunjukannya atas hukum. Nah, dalalah ini ada 4 macam, yaitu yang pertama ada khafi, yang kedua ada muskil, yang ketiga ada mujmal, kemudian yang keempat ada mutasyabih. Nah, lanjut. Nah, ini adalah tingkatannya. Ini sebenarnya tidak jelas semua, namun yang paling tidak jelas yaitu adalah mutasyabih, kemudian ada di atasnya mujmal, kemudian muskil, dan khafi. Nah, artinya dari 4 ini walaupun tidak jelas semua, tetapi khafi ini termasuk yang jelas di antara yang tidak jelas. Nah, yang paling tidak jelas yaitu mutasyabih. Nah, ini tingkatannya berdasarkan dilihat dari kejelasannya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini pengertian dalalah. Pengertian dalalah secara bahasa yaitu dalalah berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari dalla yadullu, yang berarti menunjukkan atau penunjuk. Nah, kemudian secara istilah yaitu penunjukan suatu lafaz, nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil, nas atau teks. Lanjut kita ke bagian yang pertama, yaitu khafi. Khafi yaitu lafaz yang dari segi penunjukannya kepada makna adalah jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna kepada kasus tertentu. Nah, contohnya pada ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Nah, pada kata wasariku, wasariqatu, ini sebenarnya jelas. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya. Ini secara lafaz sudah jelas, tetapi ketidakjelasan ketika diterapkan kepada kasus yang lain, seperti misalnya apakah pencopet, apakah penjambret termasuk pada ayat wasariku wasariqatu ini. Ini dari sisi lafal penunjukan maknanya yang jelas, tetapi penerapan makna tersebut kepada kasus-kasus tertentu bisa jadi menjadi kurang jelas. Maka kemudian ini dinamakan dengan khafi. Lanjut kita ke yang kedua, yaitu muskil.
Muskil yaitu suatu lafaz yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafal tersebut. Nah, kalau khafi kan sebenarnya jelas. Nah, kalau muskil ini muncul mulai tidak jelas karena mengandung makna yang beragam. Nah, contohnya yaitu pada ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Nah, pada kata quru itu punya makna haid dan juga mempunyai makna suci. Jadi kan ini menjadi tidak jelas karena mempunyai makna yang berbeda. Jadi bisa bermakna suci dan juga bisa bermakna haid. Padahal kan haid sudah jelas berbeda dengan suci. Nah, lafal yang seperti ini namanya lafal yang dari sisi penunjukan atas maknanya termasuk lafal yang muskil. Nah, lanjut kita yang ketiga yaitu mujmal. Mujmal adalah suatu lafal yang mengandung makna secara global di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafal itu sendiri. Nah, kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, contohnya pada ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, pada kata wa aqimus shalah ini bersifat global, laksanakanlah sholat. Tetapi bagaimana tata cara sholat itu tidak dijelaskan dalam lafal ini. Butuh penjelasan dari lafal yang lain atau kalimat yang lain atau penjelasan yang lain. Bagaimana tata cara sholat mulai dari takbiratul ihram sampai ke salam itu tidak kita temukan dalam Al-Quran, tidak kita temukan juga dalam rincian ayat yang ada di sini. Nah, maka ini termasuk dengan lafal yang mujmal. Nah, zakat juga seperti itu. Mungkin maknanya memang zakat, tetapi tentang bagaimana tata cara zakat, siapa yang memberikan zakat, siapa yang mengeluarkan zakat. Nah, rincian-rincian yang seperti itu butuh penjelasan yang lain. Nah, yang seperti ini dinamakan dengan lafal yang mujmal. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, itu mutasyabih. Mutasyabih yaitu suatu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak pula ada dalil yang menjelaskannya. Nah, contohnya alif lam mim yasin dan alif lam mim shad. Nah, ini sebenarnya banyak contohnya, namun kami ambil 3 saja. Nah, pada huruf muqatta'ah seperti alif lam mim dan seterusnya, di kalangan ulama ada yang mengatakan ini ada maknanya. Tetapi sebagian besar ulama yang mengatakan ini termasuk ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang tidak jelas maknanya apa. Nah, penunjukan lafaz terhadap makna mutasyabih inilah yang paling tidak jelas di antara 4 tadi yang ada di dalalah ghairu wadhihah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman mengerti apa yang telah kawan kita sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.